Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundaran Hotel Indonesia menjadi salah satu lokasi favorit buat sejumlah masyarakat. Tak hanya sekedar bermain di pinggiran kolam, masyarakat kerap menjadikan Bundaran HI sebagai tempat untuk berdemonstrasi. Bundaran yang dibangun pada tahun 1962 itu disebut-sebut punya pesan terselubung dari kelompok persaudaraan internasional, Freemason. Freemason merupakan kelompok persaudaraan tertutup yang sudah tak boleh berdiri di Indonesia sejak 1961. Kelompok ini mengambil pengetahuan banyak kebudayaan dan terkenal dengan kemampuan mereka menyimpan pesan lewat simbol. Pesan yang diduga disisipkan lewat simbol dalam arsitektur Bundaran HI yang menyerupai mata Horus, salah satu dewa dalam mitologi Mesir kuno yang juga mengilhami Freemason. Horus merupakan anak Osiris dan Isis. Keduanya merupakan dewa yang dihormati dalam tradisi Mesir. Mata Horus disebut dalam mitologi Mesir sebagai wahana untuk membangkitkan kembali Osiris yang dibunuh Set. Simbol mata Horus nampak jelas saat lokasi Bundaran HI diambil gambar dari atas. Lingkaran air mancur di tengah bundaran nampak seperti kornea mata. Sementara jalur jalan yang mengelilingi bundaran tersebut menunjukkan alis dan bagian bawah mata. Simbol mata satu juga dipercayai kelompok Freemason sebagai the all-seeing eye atau mata yang melihat segalanya. Mata satu ini dianggap sebagai pencerminan dari kekuasaan yang mampu memberikan semangat, kebaikan, kebangkitan, dan kesejahteraan. Lantas, benarkah lambang itu sengaja disisipkan sebagai pesan? RIB Satria Utomo, anggota Freemason yang tercatat di dua loji di Singapura, membenarkan soal pesan tersebut. Ada kesengajaan di sana. Kelompok Freemason menganut beberapa simbol, dan ketika mendesain apapun, kelompok Freemason akan memasukkan simbol itu, kata RIB Satria Utomo saat berbincang dengan metrotvnews.com. Satria Utomo menerangkan, Bundaran HI dibangun pada tahun 1962. Saat itu Indonesia akan menggelar perayaan Asian Games yang berselang 1 tahun setelah Soekarno membubarkan kelompok Freemason yang berafiliasi secara internasional di Indonesia. Arsitek bangunan tersebut adalah Heng Ngantung yang merupakan wakil gubernur DKI Jakarta. Menurut Satrio, dugaan simbol itu sengaja disisipkan lantaran 1 tahun pasca pembubaran masih banyak anggota Freemason yang tercatat sebagai pejabat di Indonesia. Anggota Freemason, kata dia, masih banyak yang ingin memberi kontribusi kepada Indonesia. Zaman itu banyak pejabat yang bergabung dan tidak menganggap Freemason sebagai hal yang negatif. Sebaliknya, Freemason dianggap sebagai kelompok yang mampu menghapus jurang pemisah antara kaum kolonial dan pribumi di awal-awal masa pergerakan, sebut dia. Satrio tak heran jika kemudian Bundaran HI sering disebut sebagai pihak yang tak mengerti Freemason sebagai mata satu dengan konotasi negatif. Sebab simbol mata satu begitu jelas terlihat dari bangunan tersebut. Bangunan Illuminati Indonesia benar atau hanya sekedar isapan jempol? Selain Bundaran HI, ada beberapa tempat di Indonesia yang juga sempat heboh karena konon katanya membentuk lambang Freemason dan Illuminati. 1. Restoran Martabak Kota Baru. Bangunan Illuminati yang pertama sempat mengguncangkan warga Indonesia pada tahun 2015. Martabak Kota Baru, Markobar, sebuah restoran martabak kepunyaan anak Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, dituding menjadi tempat pemujaan Illuminati. Hal ini terjadi karena lambang mata satu dan segitiga piramida yang sering dikait-kaitkan dengan Illuminati, serta pemujaan setan, terdapat pada gambar yang terlukis di dinding restoran tersebut. Setelah beberapa hari viral di sosial media, Gibran pun akhirnya angkat bicara. Ia mengatakan bahwa mata satu tersebut melambangkan visi dan misi restoran yang hanya satu, sedangkan segitiga menggambarkan 3 cabang markobar. Dua, Taman Jam Gadang. Jam Gadang yang berlokasi di Bukit Tinggi sempat jadi sorotan khalayak luas karena tamannya yang membentuk mata Dajjal. Masyarakat yang heboh membicarakan isu ini menilai taman tersebut sebagai bangunan Illuminati karena mata Dajjal merupakan salah satu simbol perkumpulan terlarang tersebut. Pemerintah Bukit Tinggi sempat membantah tudingan-tudingan masyarakat terhadap monumen bersejarah tersebut. Mereka mengatakan bahwa foto yang beredar diambil dari angle yang salah.
Taman Jam Gadang tidak berbentuk elips seperti mata, namun bundar. Tiga, Pantai Manakara. Bangunan Illuminati berikutnya terletak di Sulawesi Barat. Sama seperti Taman Jam Gadang, sisi Pantai Manakara juga memiliki simbol yang terlihat seperti mata Dajjal atau All Seeing Eye apabila dilihat dari atas. Bentuk elips yang dihiasi oleh lingkaran hitam di tengahnya terlihat seperti bentuk mata. Masyarakat setempat sudah sering mengajukan pergantian denah dan desain pesisir pantai pada pemerintah setempat, namun usaha mereka tampaknya belum sempat diperhatikan. Bagaimana menurut Anda? Apakah simbol di atas benar-benar simbol Illuminati? Empat, Pasar Seni Siak. Satu lagi nih, simbol mata Dajjal atau All Seeing Eye Illuminati yang disebut-sebut terdapat di Indonesia. Pasar yang menghebohkan warga Siak, Riau, disebut-sebut sebagai tempat perkumpulan para anggota Illuminati yang memuja setan. Apabila kamu membuka Google Maps dan mencari tempat ini, kamu akan melihat bangunan pasar yang berbentuk seperti satu mata dengan pupil coklat. Menurut salah satu tokoh pemuda di Kabupaten Siak, Erwin Raja Laksamana II, bangunan Illuminati tersebut sudah terlihat salah dari awal pembangunan. Namun sampai saat ini belum ada rencana untuk merubah denah dan bentuk pasar sekalipun. Lima, Masjid Al-Safar. Kembali lagi ke Masjid Al-Safar yang dituding menjadi salah satu bangunan Illuminati di Indonesia. Masjid baru ini terletak di rest area kilometer 88 Tol Cipularang. Luasnya sekitar 6.000 meter persegi dan dikatakan dapat menampung sebanyak 1.200 jemaah. Rumor Masjid Al-Safar yang disebut sebagai bangunan Illuminati dimulai karena bentuk masjid beserta strukturnya yang menggunakan banyak segitiga dan piramid. Pasalnya, bentuk tersebut sering dikaitkan dengan Illuminati karena memang salah satu dari beberapa simbol yang mereka punya. Namun berita ini dibantah langsung oleh Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa desain masjid simply terinspirasi dari masjid Turki. Kalau Illuminati mengambil semua bentuk dasar geometri sehingga kita ketempuhan di era modern yang tak sengaja. Kalau betul segitiga tidak boleh, lingkaran juga tidak boleh, elips juga tidak boleh karena membentuk mata Dajjal. Berarti habis semua bentuk geometri diambil mereka. Tutur Kang Emil. 6. Taman Menteng Suropati. Menurut para penggemar teori konspirasi tanah air, apabila kamu memutar map Taman Menteng Suropati 180 derajat, sehingga bagian bawahnya berubah ke arah utara, kamu akan terlihat jelas pola daerah yang terlihat seperti kepala Baphomet. Baphomet dan The Sigil of Baphomet merupakan 2 dari 15 simbol Illuminati yang dikenal dunia. Area yang disebut-sebut sebagai bangunan Illuminati tersebut sekarang menjadi gedung Bappenas. Setelah melihat bangunan-bangunan tadi, bagaimana menurutmu? Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.